Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, tergantung kepada teman-teman menonton videonya kapan. Jadi perkenalkan, saya Rizky Dano, asisten mata kuliah Praktikum Mamogram 1, teman-teman semua. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin mewakili teman-teman asisten Praktikum Mamogram 1 ini untuk meminta maaf kepada teman-teman semua, karena pada pertemuan sebelumnya itu kita tidak membahas materi tentang operasi remove head dan remove tail. Jadi oleh karena itu hari ini itu kita akan fokus untuk mempelajari tiga operasi remove pada struktur data pada link list, yaitu operasi remove head, remove tail, dan remove mid. Jadi nah sekarang kan udah siap kan untuk memulai materi kita. Jadi seperti biasa kita harus fokus dan memperhatikan penjelasan dengan baik agar kita itu bisa memahami konsep-konsep penting dalam operasi remove pada link list. Oke. Jadi mari kita mulai dengan memahami konsep dasar pada operasi hapus pada link list. Jadi operasi hapus atau remove list adalah proses untuk menghilangkan elemen di dalam list. Jadi terdapat tiga nih operasi hapus yang bisa kita lakukan pada link list. Yang pertama itu adalah operasi untuk menghapus elemen di awal list atau head. Yang kedua itu untuk menghapus elemen di tengah atau middle. Yang ketiga itu menghapus elemen di akhir list atau tail. Jadi dampaknya itu ketika kita menghapus uh, elemen pada list itu adalah listnya akan berkurang sehingga alokasi memori pun akan mengecil sesuai dengan jumlah elemen yang ada di dalam list. Oke. Okay? Nah, jadi baik sekarang kita akan membahas operasi pertama yaitu remove head. Jadi operasi ini berfungsi untuk menghapus elemen pertama atau dari link list kita. Next. Jadi sebelum kita masuk ke detail operasi remove head, jadi mari kita ilustrasiin dulu. Misalkan nih teman-teman melakukan operasi menambah elemen dengan operasi tail. Jadi nilainya 80, 60, dan 72. Maka dari operasi tersebut kita akan mendapatkan link list seperti ini. Yang bernilai 80, kemudian ada 60, dan kemudian ada 72. Oke. Okay? Selanjutnya itu operasi hapus elemen list di awal atau head itu direpresentasikan dengan fungsi remove head. Jadi jika di sebelumnya kita melakukan remove head dua kali, yang ini kita melakukan dua kali remove head, maka elemen list yang tersisa tinggal 72 karena yang dihapus itu dari 80, 60, dan tersisa 72. Jika kita lakukan sekali lagi remove headnya, maka listnya akan menjadi kosong. Dan jika kita mencoba melakukan remove head sekali lagi pada list yang kosong, maka itu tuh tidak akan terjadi apa-apa karena list sudah kosong. Namun, sebelum kita melakukan operasi remove head, teman-teman itu harus memastikan satu kondisi dulu, yaitu link listnya tidak kosong, atau dengan kata lain elemen listnya itu not empty. Oke. Okay? Jadi proses untuk melakukan remove head itu, jika list not empty itu pastikan dulu bahwa nilai headnya tidak nol seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian buat not temp itu tuh temporary, sementara, dan kita itu isi dengan notnya itu sebagai head. Maka selanjutnya itu headnya itu diisi dengan next not head, dan si notnya yang terakhir itu hapus not temp. Jadi kita bayangkan ya, jadi teman-teman itu misalkan punya dua gelas. Jadi pastikan dulu gelasnya udah tidak kosong. Itu gelas utama dua ini. Selanjutnya teman-teman siapkan lagi satu gelas untuk gelas yang sementara. Nah nanti itu tuh akan diisi dengan head. Jadi pastiin si gelas sementara itu kita isi dulu dengan temporary. Setelah itu gelasnya tadi kita pindahkan lagi sebagai head, dan setelah itu si sementara itu kita buang lagi gitu. Dan ini prosesnya. Jadi jika kita lihat visualisasinya, misalkan nih kita memiliki link dengan elemen 4, 15, 7, dan 40. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Perhatikan bahwa awal list disebut head, ini awal list. Dan head menunjukkan nilai jika ini tuh berelemen 4. Dan penanda akhir list itu jika 0 gitu. Jadi pokoknya 0 itu menandakan bahwa itu adalah akhir dari sebuah elemen list. Nah, jadi pada gambar ini itu tuh kita bisa melihat langkah-langkah remove head. Jadi yang langkah pertama itu bagian yang ini
Itu tuh kita verifikasi dulu bahwa headnya itu tidak null. Oke. Setelah itu kita buat nih temporary yang seperti yang saya sudah uh, analogikan tadi. Jadi kita buat dulu node temporary dengan dan isi dengan node head. Jadi sehingga node-nya juga menunjukkan nilai yang sama nih, 4 nih. Jadi head ke sini, temporary juga ke sini. Terus langkah ketiga itu uh, kita ngegeser nih headnya. Jadi kan awalnya kan ini di sini. Itu kita geser. Headnya pindah nih ke yang selanjutnya. Maka tadi kan ada nih yang ini head diisi dengan next hot node head. Jadi ini tuh kita tuh ngegeser si headnya ke node berikutnya dengan head sama dengan head titik next. Maka sekarang headnya itu menunjukkan ke node dengan nilai 15. Langkah terakhir itu kita hapus node temporary yang berisi 4 dengan memanggil dispose gitu. Kan ini kan operasi remove ya. Jadi uh, yang ini kita jadikan temporary, habis itu ini jadikan head, habis itu dihapus gitu. Itu. Oh maaf, berarti tadi penjelasan saya itu untuk nambah ya. Jadi yang temporary itu bayangkan kayak nih dua nih. Atau ya udah gini deh ini. Jadi ini anggaplah ini gelas dua nih gelas. Berarti ini tuh head, yang ini head yang kanan head. Terus yang itu target selanjutnya next. Maka si head ini jadikan temporary sementara. Sedangkan head yang posisi headnya itu dipindahkan ke yang sebelahnya. Maka nanti yang ini tuh bakal dihapus dan itu bakal digeser jadi yang head gitu. Terus ini tuh algoritmanya. Kita perhatikan. Di sini ada pengecekan bahwa uh, ini tuh headnya itu tidak null. Jadi kita tuh melakukan dulu pengecekan bahwa headnya tidak null. Jika tidak null, kita simpan headnya itu dalam temporary. Kemudian kita geser headnya dengan head next. Terus kita hapus si temporary dengan operasi dispose. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas operasi remove tail, yaitu menghapus elemen terakhir pada link list. Oke, jadi sama seperti remove head, kondisi yang harus dipenuhi untuk remove tail yaitu link listnya tidak boleh kosong. Ini tuh proses remove tail jika listnya tidak kosong, maka yang pertama itu kita harus memastikan bahwa listnya tidak berisi nol, bahwa headnya tidak berisi nol, gitu remove tail. Yang kedua itu lakukan pengecekan setiap elemen node untuk menemukan node sebelum node terakhir. Jadi node sebelum node terakhir itu disebut pre node dan node terakhir itu disebut last node. Ingat ya teman-teman. Jadi sebelum terakhir itu pre node, yang terakhir itu last node. Oke. Jadi nanti itu kita akan mengset gitu atau mempersiapkan nextnya itu menjadi nol, yang menjadi nol. Jadi nih kan ini kan pre node, ini kan last node gitu. Jadi si pre node ini yang selanjutnya itu kita jadikan nol, terus habis itu kita hapus gitu. Si last node-nya kita hapus. Jadi ini visualisasinya. Jadi kalau kita lihat nih visualisasinya dengan menggunakan link list yang sama yang tadi 4, 15, 7 dan 40. Jadi dan perhatikan bahwa awal list itu pasti disebut head 4. Head itu pasti pokoknya head itu pasti menunjukkan nilai yang pertama dan di sini headnya itu menunjuk elemen yang bernilai 4 dan penanda di akhir itu menunjukkan akhir listnya 0. Oke. Jadi pada gambar ini uh, kita tuh melihat tuh langkah pertamanya itu adalah memverifikasi bahwa si headnya tidak nol. Selanjutnya pada gambar bawah kita tuh melihat langkah kedua tuh. Jadi kita melakukan traversal untuk menemukan node terakhir. Jadi traversal itu perjalanan. Awalnya kan ngetik sini, ngetik sini, ngetik sini, ngetik sini. Nah, itu tuh. Jadi kita tuh menemukan node terakhir dan node sebelumnya. Maka kita tuh menggeser tuh pointer ini pointer. Pokoknya kita tuh geser terus sehingga kita tuh menemukan pre-node-nya. Ini tuh pre-node yang 7 ini. Jadi kita tuh kan tadi kan geser terus ya pointernya sehingga menunjuk ke pre-node yang menunjuk ke node yang 7. Dan node previous total itu tuh jadi penanda untuk menunjuk kode terakhir dengan 40. Jadi nih, ini tuh node sebelum tail. Ini tailnya, ini node sebelum tail. Nah, jadi proses ketiga itu, langkah ketiga, kita tuh set yang 7 sebagai tail.
Oh ya, jadi kita tuh set ini dulu sebagai nol dulu. Ini. Jadi ini kan lanjutnya, nextnya. Nah ini tuh kita menunjukkan penandanya sebagai nol. Maka itu tuh akan maka ini tuh akan memutus hubungan ke nol terakhir. Jadi kita anggap ini tuh sudah tidak ada. Jadi kan ini kan kita kan jadikan nol. Eh, si 7 nih selanjutnya kan ada 40. Tapi kita membuat si 7 ini jadi lihat ke depan itu udah nggak ada. Nah, maka setelah itu kita bisa menghapus yang 40 dengan memanggil dispose seperti itu. Nah, jadi ini algoritmanya. Jadi pertama-tama itu kita tetap harus mengecek nih apakah hatchnya nol atau enggak. Selanjutnya pokoknya kita tuh harus mengecek apakah listnya hanya memiliki satu elemen head. Nextnya itu sama dengan nol. Jika cuma satu elemen. Jika iya langsung tuh kita set headnya sebagai nol. Tapi jika tidak maka kita melakukan traversal perjalanan seperti tadi yang saya sebutkan. Setelah itu kita set pre-node nextnya sebagai nol dan hapus node terakhir. Dispose itu untuk menghapus. Itu. Pokoknya itu ketika sudah ketemu, maka nanti itu kita tuh set pokoknya pre-node itu yang node sebelum terakhir itu, node sebelum tail itu tuh disebut pre-node. Jadi kita tuh um, men-setting node sebelum akhir itu yang selanjutnya itu nol. Jadi misalnya kita punya 1 2 3 4 5, 5 itu tail, satu itu head. Nah, kan 1 2 3 4 5. Nah, jadi kan empatnya ini kan sebelum 5. Nah, jadi 4 itu akan men-set itu ke depan itu udah kosong. Jadi itu udah mutus dulu hubungan. Nanti 5 nya dihapus seperti itu. Jadi sampai di sini kita sudah membahas dua operasi remove pada link list, yaitu remove head dan remove tail. Lumayan banyak juga. Jadi selanjutnya kita akan membahas operasi remove yang mid. Oke. Okay. Ini remove mid. Jadi sekarang kita akan melanjutkan dengan materi operasi remove list yang mid, yaitu menghapus elemen list di tengah. Jadi mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Setelah memahami operasi remove head dan remove tail, sekarang kita akan fokus ke operasi remove mid. Jika penjelasan saya terlalu cepat atau berbelit, teman-teman bisa memutar saja video yang tadi. Jadi dibalikin lagi gitu ke awal. Dan jika ada pertanyaan, itu teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ataupun bisa langsung hubungi saya di grup ataupun chat pribadi, itu nggak apa-apa. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, operasi hapus atau remove list itu merupakan sebuah proses untuk menghilangkan elemen pada list. Nah, operasi hapus elemen list dapat dilakukan di awal atau head, di tengah atau middle, dan di akhir atau tail. Jadi dampak operasi hapus list adalah elemen list akan berkurang sehingga alokasi memori pun akan mengecil sesuai dengan jumlah elemen yang ada pada list. Oke. Lanjut, sekarang kita akan berfokus pada operasi remove di tengah linked list. Nah, menghapus elemen di tengah itu mempunyai kondisi, yaitu elemen list tidak kosong. Pokoknya sama seperti head, seperti operasi remove head dan tail. Pokoknya pastikan si elemen listnya tidak kosong. Karena kalau misalnya sudah kosong, apa yang kita hapus gitu. Oke, jadi ini teh proses remove di tengah itu ketika list tidak kosong itu terdiri dari 4 langkah utama. Jadi pastikan bahwa headnya tidak nol. Selanjutnya itu kita melakukan pengecekan bahwa setiap elemen node itu berdasarkan nilai node. Jadi untuk menemukan posisi node yang akan dihapus, temp node, dan node sebelumnya yang akan dihapus, pre node gitu. Jadi next pre node itu akan diisi dengan nilai next temp node. Node temp node akan dihapus atau di dispose. Mungkin bingung ya dengan yang kayak gini, tapi nanti gampang kok. Jadi misalnya kita lihat dulu visualisasinya dengan contoh link list yang sama yang kayak tadi, yaitu ada 4, 15, 7, dan 40. Jadi awal itu pokoknya awal list itu disebut head. Head yang di sini itu menunjukkan elemen bernilai 4. Jadi asumsi nilai yang kita hapus itu adalah 7 gitu. Not yang dihapus adalah 7. Maka nanti posisi yang 15 ini, posisi kedua, not dengan nilai 15 ini akan disebut dengan previous not atau pre-not, not sebelumnya. Pokoknya targetnya ini berarti pre-not ini.
Lanjut, jadi ini prosesnya. Pada gambar ini itu kita dapat melihat keempat langkah operasi pada remove head, pada remove mid, gitu. Jadi ini tuh adalah proses remove di tengah jika list not empty. Nah, langkah pertama itu kita tuh melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa headnya tidak kosong. Oke. Nah, langkah kedua ini tuh kita melakukan dulu traversal perjalanan kayak tadi. Itu tuh untuk menemukan not dengan nilai 7 karena kan ini kan kita cari nih yang mau dihapus yang mana. Jadi ini tuh kita anggap sebagai temporary note, dan note sebelumnya itu kita jadikan pre-note gitu. Pokoknya kita tuh yang langkah ini tuh 2 dan 3 itu, langkah kedua itu kita itu melakukan traversal untuk mencari nilainya. Dan langkah ketiga itu kita itu set ini itu sebagai previous note yang akan menjadi next dari ini, dari 40. Jadi kan harusnya kan 15-nya kan nextnya itu kan 7. Tapi karena 7 itu sudah kita jadikan temporary dan akan kita hapus, maka nextnya itu akan dari 15 ini akan menjadi next untuk yang 40 seperti itu. Terus langkah terakhir itu kita hapus temporary note yang 7 ini dengan memanggil list post. Jadi itu udah nggak ada, maka nanti itu 4, 15, dan 40 itu. Jadi ini tuh pseudocode-nya untuk operasi remove mid seperti ini. Jadi pada bagian awal itu kita tuh deklarasi dulu variabelnya pre-note, delete note, dan i gitu. Itu dan ketemu. Jadi setelah itu kita melakukan pengecekan nih apakah headnya tidak null gitu. Terus setelah itu jika tidak null itu tuh kita inisialisasi ketemu sama dengan false. Jadi awal itu kita tuh bikin dulu si ketemu itu kan boolean. Jadi kita tuh set si ketemu itu jadi false dulu, dan i itu kita start dari awal dari satu gitu. Atau mungkin kalau misal Java itu i nya bisa jadi dari nol. Setelah itu kita set delete note itu head, dan kita mulai untuk traversal untuk mencari note dengan nilai x gitu. Nih x integer. Selanjutnya itu dari if ketemu true kayak sini berarti. Nah ini selanjutnya ini lanjutannya. Jadi jika node yang dicari ketemu, maka jika node yang dicari ketemu itu ada kondisi jika node tersebut adalah node pertama, maka set headnya sebagai nol. Nih misal nih, kan tadi kan kita kan melakukan operasi remove mid ya. Terus data cuma satu. Berarti jika si headnya itu yang dihapus, maka set headnya sebagai nol. Jika bukan, maka set pre-note, next dan del note, next dan hapus si del note-nya kayak tadi gitu. Terus pokoknya perhatiin tanda merahnya. Ini tuh menunjukkan bagian penting nih, ini tuh yang bagian pentingnya. Kan kalau ini kan cuman untuk operasi remove-nya, tapi ini yang paling penting nih. Kalau misalnya ketemu, maka kita tentuin nih. Tuh. Terus selanjutnya itu sebentar, saya pause dulu videonya. Kita pause. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang itu merupakan praktiknya. Jadi mungkin hari ini bakal saya live coding untuk praktik karena yang untuk membalas hutang gitu karena tidak mendasarkan materi yang ini. Jadi sekarang setelah kita memahami konsep dan algoritma dari ketiga operasi remove pada linked list, mari kita lanjutkan dengan kode atau praktikum kode. Jadi kita akan mengimplementasikan dari operasi-operasi remove yang sudah kita bahas. Jadi latihan pertama ini kita itu akan mengimplementasikan operasi penghapusan elemen list di awal atau di head. Operasi ini direpresentasikan dengan fungsi remove head. Jadi kita membuat dulu kelas struktur list atau menggunakan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita tambahkan atribut head dengan tipe data node. Oke, karena saya sudah ada, jadi kita buka saja kodenya. Sekarang kita akan menambahkan dulu metode dengan, mungkin teman-teman sudah ya, untuk membuat metode isempty. Kan sekarang kan kita kan mempunyai 3 metode untuk menambah add head, add tail, dan add middle. Sekarang saya akan membuat dulu metode untuk isempty. Itu simple banget ya, cuman gini.
is empty, terus kita balikin nya itu kita akan return kalau misal headnya itu sama dengan 0. Selanjutnya juga kita akan membuat metode untuk menghapusnya. Jadi kita membuat dulu metode dispose, private void dispose, yang kita balikin dengan not, nanti namanya not. Di sini itu cuma not titik set next, kita panggil metodenya set next yang isinya 0. Selanjutnya kita buat notnya sebagai 0 dengan 0. Pokoknya kita tuh membuat metode ini tuh sebagai metode pembantu. Jadi nanti baru kita lanjutkan dengan membuat remove head untuk menghapus elemen di awal list. Oke. Public void remove head. Kita cek dulu kalau misal dia kosong, is empty, kita pakai saja metode yang sudah ada ya. Maka nanti itu kita kita memunculkan pesan bahwa listnya kosong. Tapi jika tidak empty, maka kita membuat nih not dengan nama temp sebagai head. Selanjutnya head itu kita akan isi dengan cari selanjutnya. Setelah itu kita hapus dispose temp seperti itu. Jadi implementasi remove head itu sesuai dengan algoritma yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan mengecek nih apakah listnya kosong atau tidak. Selanjutnya jika tidak, kita simpan head ke dalam temp. Nih, kita simpan dulu headnya ke dalam temp. Selanjutnya kita menggeser head ke node berikutnya dan kita menghapus temp. Gitu. Selanjutnya untuk latihan yang kedua itu latihan itu akan jadi latihan itu akan kita tuh akan membuat program untuk menguji operasi remove head. Jadi kita akan membuat kelas baru atau juga pakai yang sudah ada juga nggak apa-apa sih, dengan metode main yang akan melakukan serangkaian operasi pada list dan menambahkan hasilnya. Jadi di sini saya akan membuat metode baru ya teman-teman. Struktur list test. Kita panggil dulu operasinya add head 2, 9 dan 7. Terus kita tampilkan dulu elemen list di awal. Terus kita panggil metode display element. Kita coba dulu, lihat dulu nilainya apa saja. Harusnya tetap seperti ini. Nanti 7 itu sebagai head. Nah. Terus habis itu kita lakukan operasi untuk hapus. List remove head. Terus habis itu kita panggil lagi ini tuh list setelah dihapus. List setelah remove head. Setelah remove head. Nah, jadi kan 7 kan dihapus nih, maka headnya kan jadi 9. Seperti ini. Terus kita coba lakukan untuk menghapus selama 3 kali ya. Hapus elemen list di awal 3 kali. Kan tadi kan udah dihapus yang pertama. Coba lagi list remove head. Ini tuh yang pertama. Setelah remove head 1, kita display elemen. Coba lihat lagi, pasti sudah tinggal 2 doang. Kita coba lah, terus kita lanjutin lagi head
hapus head yang kedua kali, dia hilang, harus udah habis sekarang tuh. Nah, sudah nggak ada. Dan ketika nol kita coba hapus, apakah nanti akan error atau tidak. Seperti nanti kita lihat, nanti akan memunculkan list is empty, karena tadi sudah kita atur jika listnya kosong maka akan menampilkan list is empty. Nih, jadi kalau misalnya kosong maka akan menampilkan list is empty. Oke. Jadi kode ini tuh yang tadi ini tuh akan kita awalnya akan menambahkan dulu elemen 2, 9 dan 7 ke dalam list. Selanjutnya elemen list selanjutnya kita akan memanggil operasi untuk menghapus elemen list di awal dan menampilkan list gitu terus sebanyak 3 kali. Dan kita setelah kita melakukan operasi hapus maka akan menampilkan bahwa listnya kosong gitu. Terus habis itu kita lanjut ke latihan yang latihan ketiga. Latihan ini akan memberikan implementasi operasi penghapusan elemen list di akhir atau detail dengan notasi algoritma. Operasi ini direpresentasikan dengan fungsi remove tail. Tambahkan fungsi tersebut di kelas struktur list. Konversikan algoritma di bawahnya ke dalam bahasa pemrograman. Oke. Ini akan saya konversikan dulu karena ya gitu. Kemarin tidak sempat dibahas. Ini bonus ya untuk teman-teman ya. Remove tail sudah, dan kita sekarang remove head sudah, dan sekarang kita buat untuk remove tail. Sebentar dicek dulu kameranya, takutnya. Oke. Sekarang kita buat metode untuk remove tail. Sebenarnya boleh publik, boleh private ya untuk akses modifiernya, karena kita masih skala kecil gitu. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ada proyekan terus untuk akses modifiernya itu teman-teman pertimbangkan. Remove tail. Kodenya itu, jadi kita tetap cek dulu kalau misal kosong, tampilin list is empty. Jadi ketika operasi dipanggil nih, ketika listnya kosong maka akan menampilkan pesan list is empty. Kalau misalnya nggak kosong maka kita akan melakukan operasi yang dimana kita cari dulu not sama last not sama dengan head, not print not dengan nol. Terus kita jalanin transversal atau pencarian gitu, while last not get next tidak nol, print note-nya sama dengan last note, dan last note-nya kita cari ke depannya. Terus habis itu kita memutuskan hubungan terakhir dengan kita memutusin print note dengan note terakhir, maka print note set next nya 0 dan kita hapus dispose last note. Dispose itu kalau misalnya kita tadi metodenya itu ini kita hapus gitu. Jadi implementasi untuk remove tail itu agak sedikit kompleks ya, karena kita tuh perlu mempertimbangkan dulu kasus khususnya, yaitu ketika listnya hanya punya satu elemen. Jika list hanya punya satu elemen maka kita cukup set saja sebagai 0. Tapi jika list memiliki lebih dari satu elemen maka kita itu melakukan traversal untuk menemukan not terakhir dan not sebelumnya, kemudian memutus hubungan not sebelumnya dengan not terakhir untuk menghapus not terakhir, seperti itu. Ini kita coba display gitu. Kita copy saja yang tadi, ini duplikat saja, paste, test. Ini kita add tail dulu. Terus habis itu coba display elemen. Ini kita komen dulu saja kodenya, tidak apa-apa. Kita coba lihat tailnya. Ini ada 2, 6, 3, 5, dan 1. 2, 6, 3, 5, dan 1. Setelah itu kita coba hapus 1. Please remove tail. Remove tail. Kita coba lihat. Pasti nanti 1 akan dihapus dan tinggal 5. Nih 2, 6, 3, 5. Kita akan melakukan perulangan terus.
Tadi kan kita kan sudah hapus tail, maka kita coba lagi untuk menghapus headnya. Setelah remove tail tadi sudah, setelah remove tail, terus itu setelah remove head, nampilin, kita hapus satu, kita lihat. Besok ini setelah remove head, maka nanti tinggal 6, 3, dan 5 seperti itu. Ini 6, 3, dan 5. Terus kita coba lagi, hapus lagi. Ini kebanyakan, kita hapus saja. List, remove tail. Setelah remove tail lagi, tambah lagi. Dan list display element. Ini hasil akhirnya tinggal 3 dan 6. 6 dan 3. Tuh, 6 dan 3 seperti itu. Jadi kode ini akan menambahkan elemen dengan elemen 2, 6, 3, 5, dan 1 ke dalam list. Kemudian nampilin dulu semua elemennya. Setelah itu kita memanggil fungsi untuk menghapus tail elemen akhir. Kita menghapus nilai 1 dan akan menampilkan list setelah operasi remove tail gitu. Kemudian kode akan menghapus elemen di awal list dan akan menampilkan list lagi. Dan terakhir kita akan menghapus lagi elemen di akhir untuk menampilkan hasilnya. Jadi kita tadi sudah lihat, maka ini tuh cuma 6 dan 3 akhirnya itu. Lanjut kita ke remove mid. Ini bonus ya untuk teman-teman ya. Ini sama seperti ini. Kita remove mid. Mungkin ini agak saya percepat kodenya, karena ini tuh harusnya teman-teman pelajarin dulu sekarang. Sebenarnya sama aja sih, karena udah tampilin kodenya juga. Paling untuk yang nampilin doang, yang tidak akan saya expose kodenya, paling cuma nampilin hasil doang. Jadi ini untuk latihan 1 pada remove mid yang akan dipelajari nanti, itu tuh akan membuat sebuah fungsi, tapi ini sudah ditampilkan kodenya. Jadi langsung saja saya ketik lagi kodenya. Struktur list, remove head sudah, terus sudah, kita lanjut dengan remove mid. Kita buat dulu fungsinya public void remove mid dengan nilai integer data. Habis saja. Habis itu kita cek dulu seperti biasa, kalau tidak kosong maka jika kosong maka list empty, jika tidak maka kita buat dulu not pre-not sama dengan 0. Kemudian not temp not sama dengan head. Selanjutnya itu boolean ketemu sama dengan false. Selanjutnya kita set integer i nya sama dengan 1, kita sampai 1 gitu aja. Terus kita transversal while ini temp not get not sama dengan 0. Pokoknya temp notnya ke depannya tidak 0, dan juga dia dua kondisi ya, dan juga tidak ketemu. Maka if kita lakukan pengkondisian, jika ketemu temp not get data sama dengan data, maka ketemunya jadi true. Tapi kalau tidak, maka kita akan jadikan pre-not sama dengan temp-not, kemudian temp-not sama dengan get next, dan kita lakukan perulangan i++. Seperti itu. Sini, oke. Di sini selanjutnya kita cek nih, jika not yang dicari ada di not terakhir. Pokoknya itu untuk mencari nilai sesuai, ini tuh di akhir. If temp not get next nya nilainya 0,
dan temp not get data sama dengan data, maka ketemunya true, komennya true. Kalau misalnya if ketemu, maka if i nya sama dengan satu head menjadikan null. Itu kalau misalnya jika yang dihapus itu sama dengan head ya. Kalau misalnya yang dihapusnya bukan head, maka print not set next, temp not get next, benar. Dan kita lakukan dispose temp not. Setelah itu kondisi lainnya adalah else bukan di sini tapi di bawahnya. Else ini kalau misalnya tidak temukan data, terus data tidak ditemukan. Oke, sudah. Tidak itu benar-benar kompleks banget implementasinya, karena kita tuh perlu mencari node yang akan dihapus berdasarkan nilai tertentu. Jadi kita melakukan proposal dulu untuk mencari node dengan nilai yang sesuai. Setelah itu jika ketemu, kita hapus node-nya. Jadi ada dua kasus yang harus dipertimbangkan. Jika node yang dihapus itu adalah head, maka kita set headnya menjadi null. Jika node yang dihapus bukan head, maka kita set next dari node sebelumnya menjadi next node yang akan dihapus, kemudian node hapus node tersebut. Terus kita juga perlu untuk mengecek nih jika node yang dicari ada atau enggak di node terakhir tuh. Dan mungkin saya akan membuat tes lagi gitu. Struktur list tes 3. Ini tuh untuk melakukan pengetesan. Satu list. Kita lakukan dulu tail 6 selanjutnya 3 5 1 yang tadi. Elemen list di awal. List display elemen. Lihat dulu nilainya. 2 6 3 5 1. Oke, terus kita coba ngehapus yang posisi ketiga, remove mid. Kenapa tidak ada? Struktur list remove. Bentar, ini kita manggilnya di halaman 4 pantas. Kita panggil yang paling baru. Import benar, ini udah pakai yang perma 5. List remove mid yang nilai elemen ketiga ini kan 1 2 3 4 5 gitu. Terus kita coba display, copy setelah remove mid nilai ketiga. Jadi bukan yang keberapa, tapi misal saya menghapus angka 1 gitu.
Coba kita ulang lagi. Tuh, makanya dihapus satu. Jadi sebenarnya remove mate itu bisa dipakai untuk menghapus elemen di mana aja ya. Atau misal coba kita hapus, misal nih si elemennya cuma dua, cuma angka dua doang. Terus kita hapus si duanya, maka nanti akan menampilkan nilai nol. Ini kan udah kosong nih, dua nih setelah remove mate nih. Terus kita coba lagi nih, pasti nanti tuh bakal nampilin kalau misal si listnya sudah kosong gitu. Tuh, list is empty. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin demikian doang. Emang jangan doang sih, tapi dengan demikian kita tuh setelah berhasil mengimplementasi ketiga operasi remove pada link list. Yay. Jadi ada remove head untuk menghapus elemen pertama, remove tail untuk menghapus elemen terakhir, dan remove mid untuk menghapus elemen berdasarkan nilai tertentu. Jadi kita juga telah menguji implementasinya ya ini dengan berbagai kasus untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Jadi operasi-operasi ini itu sangat penting dalam memanipulasi struktur data link list dan juga akan berguna dalam pengembangan aplikasi yang lebih kompleks. Sebagai latihan tambahan, teman-teman coba ya mengimplementasi variasi lain gitu dari operasi remove, seperti menghapus berdasarkan posisi tertentu atau menghapus semua not dengan nilai tertentu. Sekian dari saya, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugas nanti ya di tanggal 13 itu khusus untuk teman-teman yang kelas C dan D. Tapi kalau misalnya ada yang pengen cepet-cepetan nih, ya udah teman-teman yang kelas A dan B juga boleh ngerjain, tapi ini tuh nanti kumpulinnya sesuai dengan tanggal. Cuman untuk yang remove head dan remove tail itu mungkin akan saya komunikasikan dulu dengan teman-teman asisten lain, nanti akan saya konfirmasikan lagi. Oke, sekian teman-teman videonya, jangan lupa dipelajari. Seperti biasa, jika ada kekurangan dari saya ataupun teman-teman masih bingung, silahkan dihubungi saja saya. Bisa dari kolom komentar di bawah, atau juga teman-teman bisa langsung menghubungi saya dari grup ataupun DM pribadi juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya, selamat sore.